Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiba bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi. Bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam risalah Khulasah Nurul Yakin juz 1. Sekarang masuk ke pasal 14 tentang ad-da'watu sirran. Dakwah permulaan Nabi yang secara rahasia, awal-awal. Pada awal di mana Rasulullah SAW beriman sendirian, kita kebayang begitu sulitnya tantangan dakwah, sehingga langkah yang harus dilakukan harus tepat, jangan sembrono. Karena itu Rasulullah bukan karena kekhawatiran pada pribadi sendiri, beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan umat yang masih sedikit, takutnya dapat tekanan. Ya, luar biasa, karena itu masa jahiliyah itu masa orang tuh jafa, namanya orang dari kaum Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerintah mengajak manusia beribadah pada Allah pada kaum yang jufatan ladinalahum, kaum yang bengis, yang nggak punya keras, sikapnya keras, nggak punya agama. Mereka nggak ada kebiasaan selain sujud sama patung yang udah jelas nggak ada manfaat, nggak ada mudarat, nggak ada hujah bagi mereka. Untuk apa alasan mereka menyembah patung itu ya, selain mereka hanya ngikutin kebiasaan yang sudah berlangsung dari ayah dan kakek moyang mereka, cuman ikut-ikut aja. Mereka nggak punya punya sisi makarimul akhlak, selain mereka akhlak yang mulia, selain mereka mengikuti, terikat sama kesombongan, keangkuhan. Nah, itu yang menjadi penyebab mereka di masa itu sering sekali jadi peperangan, kayak perang suku. Kenapa ya? Nggak kenal ajaran. Nah, masa jahiliyah nggak kenal ajaran, selain yang mungkin masih tersisa dari ajarannya Nabi Allah Ibrahim aja. Jadi zaman mereka tuh biasa perang antar suku gara-gara masalah yang remeh, sampai mengalirkan darah, sampai datang Rasulullah SAW. Mereka nggak kenal siapa Rasulullah, sosok yang baru datang gitu ya, sehingga Rasulullah perlu metode, perlu cara, gimana caranya dakwah ini bisa sampai dengan cara yang terbaik. Nah, yang dipilih sama Rasulullah di masa awal itu sesuai wahyu untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, sama orang-orang terdekat dulu, sama keluarga terdekat, sama orang sahabat-sahabat terdekat yang kira-kira kalau disampaikan potensi untuk menerimanya besar gitu ya. Jadi jangan dulu kemana-mana, Rasulullah nggak kemana-mana, tapi ke istrinya, ke anaknya, ke sahabat terdekatnya, Sayyidina Abu Bakar yang jelas-jelas sudah akrab gitu ya. Jadi ngajak orang terdekat dulu. Nah, di sini disebutkan Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidda'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah secara rahasia, secara diam-diam, tatkala turun ayat dalam surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah dari tempat tidurmu. Rasul kan masih efek baru dapat wahyu itu, masya Allah kaget satu hal ini, kayak shock gitu ya, dapat wahyu pertama kali. Rasul tuh banyak setelah dapat wahyu itu banyak berselimut, menggigil, meriang gitu ya. Efek pertama kali itu Rasul dipindahkan untuk bangun, ayo bangun dari tempat tidurmu, fa'anzir, ingatkan orang, wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu, wasiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu, warrujza fahjur, dan kebiasaan jahiliyah hijrah, jauhinlah, wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi untuk membanyakan itu ya. Kalau kita memberi itu jangan harap
kelebihan ntar, ngasih 1000 ntar diharap misalnya itu ya. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah pada Tuhanmu. Nah, setelah turun ayat ini isinya intinya tentang dakwah. Mulailah Rasulullah fada'a ahla baiti, maka Rasulullah ajak pertama kali keluarga terdekatnya. Wa man yasiku bihi min asdiqaihi, dan siapapun yang bisa dipercaya daripada kawan-kawannya yang terdekat, alladzina ya'taqiduna sirqahu, yang kira-kira dari keluarga ataupun sahabat terdekat yang yakin akan kejujurannya Rasulullah, udah tahu, udah kenal benar ya. Rasulullah memang orang jujur. Orang-orang Mekah saja udah pada tahu kalau mau keluar dari Mekah mereka mesti nitipin barang-barang tuh yang sifatnya nggak bisa dibawa, yang berharga, titip sama Rasulullah. Selalu aman, amanat ya, orang yang jujur dikenal ya. Cuman Rasulullah lebih memilih orang yang terdekat, yang lebih kenal lagi secara personal sama Rasulullah SAW ya. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah, Allah ajak mereka, Rasulullah ajak mereka untuk beribadah pada Allah semata. Jadi bukan orang di masa jahiliyah itu nggak tahu Allah, tahu, cuman mereka menduakan Allah, syirik gitu ya. Jadi Rasulullah SAW mengajak mereka, nggak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanyalah Allah. Warra'fati bin nas. Terus kedua, Rasulullah ajak mereka untuk berperilaku yang santun sama orang lain nih. Wal ittihad, ajak untuk ketiga untuk bersatu. Watarkil harbi, dan ajak mereka untuk ninggalin permusuhan, peperangan yang jadi biasa ya. Ini kalau zaman sekarang dikit-dikit tawuran udah kayak zaman masa jahiliyah aja tuh ya. Jahiliyah biasa kayak itu, hal-hal sepele. Gara-gara liatin berantem. Apa gara-gara hal-hal sepele, konyol ya, bodoh jadi. Maka bada bidakwati sirran, di mana Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Tadi kenapa? Khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuh. Karena khawatir kagetnya orang-orang dengan satu perkara yang mereka belum kenal sebelumnya. Apa nih? Kok Tuhan jadi satu? Setahu mereka Tuhan itu banyak. Apa nih? Tentang ibadah pada Allah semata. Apa nih? Tentang macam-macam hal yang diajarkan Nabi mereka nggak kenal. Walam yasma'u bihi, perkara yang mereka belum pernah dengar. Jadi Rasulullah bertahap dikit-dikit ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mata bada'atid da'watu sirran? Kapankah Rasulullah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ketika turun ayat dari surat Al-Muddatsir itu ya, turun ayat itu perintah untuk berdakwah. Lalu manilladzi da'ahum sirran? Siapakah orang yang beliau ajak secara sembunyi-sembunyi di awal pertama? Para sahabat Nabi dan keluarga terdekat ya, para sahabat terdekat dan keluarga terdekat. Ila ayyi syai'in da'ahum. Nah, Rasulullah ngajak mereka kepada apa? Pada hal apa? Pada beribadah kepada Allah saja, terus berperilaku santun sesama manusia, untuk bersatu ketiga, keempat untuk ninggalin peperangan. Limadza bada'a bid-da'wati sirran? Kenapa sih Rasulullah berdakwah di awal kali dengan cara sembunyi-sembunyi? Khawatir daripada kagetnya orang ya, dengan perkara yang diajak yang mereka belum kenal, belum pernah dengar. Dan juga ini disebutin di kitab ini. Kalau disebutin sama Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti itu, diantaranya demi menjaga para sahabatnya yang awal masih dikit. Namanya komunitas masih dikit, takutnya ntar ketekan, bisa dibunuh, bisa macam-macam di masa jahiliyah. Demi menjaga sahabatnya rahmat, bukan Rasulullah takut pada pribadi. Rasulullah nggak ada takut-takutnya, nggak punya takut Rasulullah dalam hal kayak gitu. Orang yang paling berani kalau memperjuangkan hak Allah. Tapi Rasulullah menjaga orang-orang terdekat. Rasulullah care sama mereka, perhatian sama mereka, peduli sama mereka. Nah, ringkasannya bada'a da'watu sirran fada'a qarabatuhu wa alahu ila tauhid. Rasulullah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah mulailah mengajak kerabat terdekatnya, keluarganya menuju tauhid, mengesahkan Allah, dan untuk merajut hubungan satu sama lain, jangan lagi bermusuh-musuhan, warifqi bid-du'afa, dan agar berperilaku baik kepada kaum lemah. Nah, di antara yang pasal 15 awalul mu'minin, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Disebutkan awaluman amana bihi minan nisa'i Khadijah.
perempuan yang pertama kali beriman pada Rasulullah SAW adalah Sayyidah Khadijah. Ini disebutin kok perempuan, nggak disebut manusia. Manusia pertama yang masuk Islam yang beriman kepada Nabi siapa? Nah, kalau di sini ambil jam'an bainal adillah, kumpulkan antara dalil-dalil yang ada, antara khilaf-khilaf ulama. Ada bilang katanya Siti Khadijah yang pertama kali, ada yang nyatakan Sayyidina Abu Bakar pertama kali, ada yang bilang Sayyidina Ali paling pertama kali, macam pendapat tersebut. Nah, untuk disebutin dalam kaidah itu al-jamu bain adalah mustahab, menggabungkan antara dalil yang ada, artinya ambil benang merahnya itu hukumnya sunnah, ambil yang jalan tengah, ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah gimana? Berarti orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita dewasa adalah Siti Khadijah. Nah gitu. Nah, pendapat muktamad disebutkan di kitab Sirah Muhalabiyah, Imam Nawawi nyebutin bahwa memang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak adalah Siti Khadijah. Secara mutlak, pendapat muktamad. Ada pendapat lain. Nah, di sini ambil jalan tengah aja yang disebutin ya. Nah, di antaranya Imam Nawawi nyebutin dalam kitab Muhalabiyah di Tukil gitu ya. Wa kana ta'taqidu sidqa risalati, di mana Sayyidah Khadijah ini yakin akan kebenaran kerasulannya Rasulullah SAW ini ya. Utusan Rasulullah. Lima zahara laha min alamati dzati adalati ala nubuwati. Karena apa yang tampak dari Siti Khadijah daripada ciri-ciri yang menunjukkan akan kenabian Rasulullah. Beliau ini orang yang memang paham, tahu tentang kabar bahwa akan datang Nabi akhir zaman itu, dan beliau orang yang meneliti juga siapa Nabi akhir zaman ini. Ketemu ini, pas ketemu dengar ada Rasulullah, sohor di Mekah dengan akhlaknya, dengan amanahnya, dengan kejujurannya. Rasulullah jangan-jangan nih orang. Kan kemarin disebutin sama Habib dia Syahab ya. Ini orang-orang yang udah tahu dapat kabar itu ketika beliau dapetin satu persatu apa yang beliau ketahui itu. Akhirnya ketika Rasulullah dapetin wahyu itu di Gua Hiro yang kemarin kita ceritakan itu. Nah, ini nih. Beliau senang banget tuh. Kenapa beliau mau menikah sama Rasulullah? Karena beliau dapetin ciri-ciri apa yang beliau ketahui daripada Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman tadi. Nah, munzu safaratihi ma'ahodimiha Maisarah. Jadi Rasulullah Siti Khadijah ini udah tahu. Mulai dari perjalanan dagang, kafilah dagang Siti Khadijah yang dibawain sama Rasulullah sama Maisarah tadi. Kan Maisarah diperintahkan untuk udah ikutin aja perintahnya, apa yang dia mau ikutin, suruh perhatikan juga. Jadi diselidiki Rasulullah nih kayak gimana, maksudnya mau tahu benar gak nih orang yang bakal jadi Nabi akhir zaman. Ternyata ketika disebutin satu persatu dari cirinya, Siti Khadijah udah Masya Allah, udah nyari sempurna alamat yang beliau ketahui. Sampai akhirnya Rasulullah dapat wahyu, udah nggak ada keraguan lagi, beliau menerima Rasulullah secara utuh 100%, karena beliau udah tahu itu tentang Nabi akhir zaman ini dari kabar-kabar, diantaranya pamannya. Yang kemarin disebutin ngadu ketika Rasulullah dapatin wahyu di Gua Hiro itu kan cerita sama siapa? La haula wala quwwata, pamannya Siti Khadijah. Ahli kitab dari Nasrani. Paham banget dari kitab Nasrani. Itu kabar-kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam udah ada di situ. Dibilang itu Namus, yang datang pada Rasulullah adalah Namus. Namus nama lain dari malaikat Jibril yang datang pada Isa, pada Musa, dia datang. Nah, itu bukan setan, bukan apa, tapi itu Namus katanya. Siti Khadijah bilang, nyebutin juga support Rasulullah, wallahu la yuhdzika abadan. Demi Allah nggak bakal sia-siakan engkau selamanya. Kau ini orang yang perhatian sama orang susah, orang yang amanat, orang yang jujur. Disebutin Rasulullah kebaikan-kebaikan Rasulullah. Nggak mungkin Allah bakal mencelakakanmu. Nggak mungkin Allah bakal menyia-nyiakanmu. Pasti Allah punya rencana baik padamu. Siti Khadijah udah support, udah tahu nih. Ini alamat yang terakhir yang mungkin beliau tunggu-tunggu dapetin di pribadi Rasulullah SAW. Maka wa awalu man aslama amana bihi minar rijali Abu Bakrin As-Siddiq. Lalu adapun yang pertama kali beriman dari kaum laki-laki dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya dulunya tuh Abdul Ka'bah, diganti sama Rasul jadi Abdullah.
Jadi Sayyidina Abu Bakar ini disebutin di kitab Nurul Absar ya, tentang penyebab masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini sebelum ketemu Rasulullah, sebelum kenal Rasulullah, beliau pernah mimpi ada dua matahari masuk, ada matahari dan bulan, matahari atau dua matahari masuk ke rumahnya. Hanya beliau keluar di depan pintu, dipeluk kedua itu. Matahari satu matahari ya, matahari dipeluk sama beliau. Hanya besok paginya tanya sama tukang takwil mimpi, orang yang suka nafsirin mimpi. Nah, itu kan sebelum Rasulullah jadi dapetin wahyu itu, kabar-kabar langit itu bisa diintip sama jin, malaikat, jadi tahu. Dan ini takwil mimpinya disebutin, kau ini bakal ketemu ntar dengan seorang yang mulia, seorang yang bakal jadi nabi akhir zaman. Kau akan beriman pada dia dan kau akan jadi sahabat istimewanya, sahabat terdekatnya. Sayyidina Abu Bakar semenjak itu jadi teringat-ingat terus sama cerita itu ya. Nyari orang yang disebutin, cirinya disebutin gini ya. Akhirnya pas dengar ada satu orang yang punya sikap begini-begini, beliau udah deketin ya. Belum dapat wahyu Rasulullah saat itu, udah bersahabat duluan sebelum jadi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar terus bergaul sama Rasulullah sampai akhirnya ketika Rasulullah sudah dapetin wahyu ya, dapetin wahyu, dia tahu Rasulullah nggak langsung ajak, udah lihat dia jadi neliti sifat-sifat Rasulullah ya. Apa yang disebutin keturunan bangsawan dari Bani Quraisy dari Mekah, nyebutin semua segala macam ciri-cirinya. Akhirnya ketika satu waktu ngobrol berdua sama Rasulullah, Rasulullah bilang, dikasyaf sama Rasulullah, hai Abu Bakar, tunggu apa lagi? Ciri-ciri yang kamu cari itu kan udah kamu temukan sama aku. Saya Abu Bakar nggak ngomong apa-apa. Kapan kamu beriman padaku? Kaget langsung. Saya Abu Bakar nyebutin kalimat syahadatnya. Saat itu yang dikasyaf, nggak bilang apa-apa, nggak cerita apa-apa. Nggak cerita apa-apa. Saya Abu Bakar tahu Rasulullah, kapan kau mau menuruti apa yang dikabarkan sama penafsir mimpi yang kau datangi ketika kau mimpi yang pernah kau impikan itu. Rasulullah tahu. Saat itu Sayyidina Abu Bakar nyebutin kalimatnya itu apa ya? Oh ini, bi abi anta wa ummi ahlus sidiki anta. Demi ayahku, demi engkau, demi ibuku, kau ini adalah orang yang benar-benar jujur. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nah, itu kalimatnya Sayyidina Abu Bakar ketika menyatakan keimanannya pada Rasulullah ya. Nah, gitu. Nah, di mana beliau ini adalah orang yang jadi pemuka juga, orang yang mulia, orang sesepuh di Bani Quraisy, disebut kiai juga, itu orang terhormat gitu. Di mana beliau ini punya harta luar biasa, saudagar kaya, punya 9 kayak layak toko grosir gitu, kaya, punya akhlak yang punya kedermawanan yang luar biasa, punya akhlak yang mulia, orang yang paling apik, nggak suka berbuat layaknya perbuatan di masa jahiliyah seperti mabuk segala macam, hal biasa, benar kayak ngopi di kita, tapi beliau nggak suka, cenderung batinnya nggak nerima itu. Jadi orang yang sangat ifah, terhormat, nggak sembarangan, nggak suka zina di masa itu, nggak, orang yang terhormat. Sebelum datang ajaran Islam, Sayyidina Abu Bakar sudah Islam duluan. Dalam segi akhlak, walaupun nggak ngerti dalam masalah ibadah dan sebagainya. Nah, sakhiyan, ya bezulul mal, beliau orang yang sangat dermawan, suka mendermakan hartanya. Muhabbaban fi qaumihi husnul mujalasah, dicintai di kaumnya, dan punya sikap yang bahasa sekarang mah humble, enak nyaman kalau orang duduk sama beliau tuh orang yang sosialnya bagus gitu. Oleh karena itulah beliau memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah. Beliau itu disebutin biman zilatil wazir, ini Rasulullah, seperti perdana menteri posisinya, walaupun belum jadi khalifah udah kayak begitu, jadi punya posisi istimewa di sisi Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah seringkali kalau musyawarah, Rasul musyawarah. Bukan Rasulullah itu nggak ngerti apa yang terbaik, tapi Rasul ngajarin sama umatnya bahwa segala sesuatu itu perlu musyawarah. La yahib manis tasyar, nggak bakal kecewa orang yang suka musyawarah, biasain musyawarah. Nah, musyawarah itu sama orang-orang yang punya pandangan bagus,
punya ilmu, punya akhlak, jangan musyawarah sama tukang mabuk, itu Allah segalanya. Orang nggak punya ilmu, ntar nggak ketemu maksudnya ya. Jadi orang yang kira-kira punya pendapat bagus, punya akal bagus, punya hati bersih, punya ilmu luas, begitu. Nah, Rasulullah musyawarah diantaranya sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar. Bahkan Rasulullah itu musyawarah, bermusyawarah itu bahkan untuk urusan rumah tangga aja terus urusan musyawarah. Nunjukin sekecil apapun, biasain musyawarah. Biar tampil sikap apa pendapat atau jalan yang terbaik. Kalau diumumkan, oh kayaknya begini, ntar ketemu keluar semua pendapat. Dapetin pendapat yang terbaik ntar gitu ya. Nah itu Sayyidina Umar. Rasulullah sampai nyebutin tentang Sayyidina Abu Bakar itu, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat qubwatun ghairu Abu Bakrin. Aku ini nggak pernah mengajak seorang pun untuk masuk Islam, melainkan pada orang tersebut mesti ada hambatan. Kadang-kadang agak mikir dulu gimana ya, ada mikir-mikir dulu. Kecuali Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar diajak langsung aja, nggak pakai mikir-mikir, langsung tahu, karena beliau saking dekatnya sama Rasulullah, tahu Rasulullah nggak bakal ngomong apa-apa. Makanya ketika tuh datang Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, ngabarin tentang Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar nggak pakai mikir-mikir dulu mempercayai Rasulullah, membenarkan Rasulullah. Rasulullah bilang, Sayyidina Abu Bakar bilang, demi Allah, kalau Rasulullah nyebutin sesuatu yang lebih aneh dibandingkan Isra Mi'raj, aku akan percaya. Makanya beliau dijulukin as-siddiq, orang yang sangat kuat keyakinannya, sangat membenarkan terhadap apa yang dinyatakan sama Rasulullah SAW. Nah, semenjak itu Sayyidina Abu Bakar dapetin Islam, dapetin iman, sudah menyatakan syahadatnya, mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, jadi penyambung lisan Rasulullah, ikut dakwah gitu. Dari hasil dakwah beliau, masuklah Islam beberapa orang di tangan beliau, wasilah beliau, nggak melalui Rasul tapi langsung sama Sayyidina Abu Bakar gitu, wasilah Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu bisa dibilang muridnya Sayyidina Abu Bakar. Artinya dapat Islamnya dari Sayyidina Abu Bakar. Sampai akhirnya dia masuk Islam, Sayyidina Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syamas bin Abdul Manaf al-Umawi al-Quraisy. Nah, tatkala pamannya namanya Al-Hakam tahu akan keislaman Sayyidina Utsman, diikat Sayyidina Utsman dengan ikat tangan begini nih. Pamannya bilang, cara ngikatnya begini. Targhab an dini abaik ila dini mustahdas. Kamu ini sudah meninggalkan agama kakek moyang kamu, menuju agama yang baru datang di bawah Muhammad. Wallahi la uhilluka hatta tada'a ma anta alaih. Demi Allah, aku nggak akan lepasin belenggu kamu ini sampai kamu mau ninggalin agama Muhammad tadi. Sampai kamu mau tinggalin lagi, artinya balik lagi ke agama sebelumnya. Diancam sama pamannya tadi. Maka Sayyidina Utsman bilang apa? Wallahi la ada'uhu wa la ufariquh. Demi Allah, aku nggak bakal tinggalin agama ini. Aku nggak bakal pisah sama agama ini. Nah, maka tatkala Al-Hakam, pamannya Sayyidina Utsman, lihat kerasnya Sayyidina Utsman dalam memegang apa yang beliau dapatin ini, agama hak ini, akhirnya luluh juga, capek juga, hese, keras, tinggalin, baru dilepasin. Nah, dimana saat itu Sayyidina Utsman masih muda, relatif muda, kira-kira seorang pemuda yang berusia 30 tahun, masih usianya kira-kira 30 tahun. Yang usianya di bawah tuh. Tadi sebutin bahwa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah, tua Rasulullah 1 tahun atau 2 tahun, atau bilang ada pendapat nyebutin seumuran. Nah, ntar disebutin bahwa memang paling efektif itu kalau kita mau dakwah yang seusia dulu. Jangan maksain sama orang tua, agak susah di masa awal tuh. Lihat Rasulullah berdakwah pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar seusia, Sayyidina Utsman, walaupun nggak langsung sama Rasulullah, sama Sayyidina Abu Bakar, tapi intinya tetap dalam kurung dakwahnya Rasulullah. Usianya sama. Ntar siapa? Sayyidina Ali di bawahnya. Jadi jangan terlalu maksain dulu ketika kita berdakwah awal, apalagi baru pertama terjun dakwah sama orang-orang tua. Kalau ada ya alhamdulillah. Makanya fokuslah sama orang yang kira-kira biasa kita lebih selami keduniaannya, ngobrolnya kan lebih jelas. Seusia mah. Kalau kita usia berapa ngomong sama orang tua, bahasanya udah beda, dengan berbagai sisi gitu.
bakal ada kesulitan yang lebih dibandingkan kalau kita berhubungan sama orang yang sejawat, seusia, seangkatan begitu ya. Nah itu yang pertama Sayyidina Utsman. Lalu yang didakwahin lagi sama Sayyidina Abu Bakar ada sahabat mulia Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Al-Qurashi. Di mana ibunya sahabat Zubair bin Awam ini namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti bukan siapa-siapa, masih sepupunya Nabi juga. Sofiyah nih berarti sama Sayyid Abdullah, ayahnya Rasul, adik kakak. Sebab ini binti Abdul Muttalib. Nah, di mana pamannya Sayyidina Zubair ini dengar keislaman Sayyidina Zubair, langsung diutuslah, dimasukin ke ruangan, dibakar sesuatu gitu sampai ada asap yang mengepul banyak di ruangan tersebut, dikurung di situ, disiksa biar apa? Biar keluar lagi dari agamanya Rasulullah, dari Islam gitu. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala kasih kekuatan sama Sayyidina Zubair bin Awam, sehingga beliau nggak tegar, nggak goyang dengan walaupun disiksa demikian rupa ya. Di mana saat itu Sayyidina Zubair bin Awam usianya belum sampai usia balik, masih kecil ya. Masih berarti usia berapa ya? Usia 10 mungkin 11, yang jelas belum balik gitu ya. Terus diantaranya yang didapat dakwah dari Sayyidina Abu Bakar juga ada Abdurrahman bin Auf bin Abdul Manaf Ibnul Haris bin Zuhrah bin Kilab Al-Qurashi Al-Hashimi. Di mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menjadi pedagang kaya ketika dibanding antara ya. Orang piawai dengan dagangnya. Nah, beliau di masa jahiliyah namanya Abdu Amr. Nah, ketika masuk Islam Rasulullah kasih nama Abdurrahman. Asli namanya Abdu Amr. Lalu di antaranya juga yang dapetin dakwah dari Sayyidina Abu Bakar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang besar semua nih. Ntar bakal jadi orang yang disebut Asyaratul Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat termulia dari sahabat Rasulullah yang dikabarkan secara langsung berulang sama Rasulullah bahwa mereka bakal masuk surga secara langsung. Selain khalifah yang 4 diantaranya ini Sa'ad bin Abi Waqqas, terus siapa tadi? Zubair bin Awam, Utsman bin Affan. Sebenarnya dia masuk khalifah ya. Gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri Al-Quraisy, masih Bani Quraisy juga. Walamma alimat ummuhu Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah bi Islami, maka tatkala pamannya yang bernama ibunya bernama Hamnah, putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ntar masuk Islam belakangan. Sebelum masuk Islam, selama periode Mekah ini musuhin Rasul luar biasa, karena belum masuk Islam. Nah, ini punya anak namanya Hamnah. Hamnah ini ibunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam di tangannya Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang, ibunya bilang ketika tahu anaknya nih, istilahnya bahasa kita mah kafir, jadi kafir gitu, murtad bahasa kita menurut mereka gitu kan. Dia bilang apa? Ya Sa'ad balagoni anaka qad sobata. Wahai Sa'ad, sampai kabar padaku bahwa kamu ini udah sobata. Sobat itu keluar dari agama. Maksudnya murtad bahasa kita. Dengar-dengar kamu sudah murtad ya, kata ibunya. Fa wallahi la yuzillani saqfun minal harri wal bardi wa inna ta'am wa syarab alayhi haram hatta takfura bi Muhammadin. Demi Allah, aku enggak mau dinaungin sama satu atap pun. Panas sekalipun, dingin sekalipun, aku enggak mau ada di dalam ruangan gitu. Biar kepanasan, biar kedinginan, maksudnya mengancam, ngintimidasi anaknya biar kembali dari barangkali mungkin jadi iba sama ibunya, akhirnya dia balik lagi ke agama sebelumnya gitu ya. Maksudnya dia mau protes gitu ya, ibunya protes. Wa inna sungguhnya makan minum haram bagiku sampai kamu kafir lagi dengan agamanya Muhammad, kata dia. Begitulah terus ibunya. Ketika menyampaikan itu, dia nggak mau masuk rumah, panas dingin sekalipun, panas siang. Ya di Mekah itu kalau udah malamnya dinginnya lebih dingin dari puncak. Kalau udah musim dingin, dinginnya lebih. Tapi dinginnya dingin lembab. Kalau kita kan dinginnya dingin kering. Kalau kita kan dinginnya dingin lembab ya. Ya apa? Kalau ada tembok tuh jadi lumutan apa gimana? Namanya enggak, dinginnya dingin kering. Dinginnya lebih sampai ke tulang-tulang. Kalau orang di musim dingin di Arab itu harus pakai diminyakin badan. Kalau enggak pecah-pecah digaruk bisa berdarah saking keringnya, saking dingin dan keringnya. Jadi tadahun namanya.
Pakai sekarang mah keren, zaman sekarang mah pakai apa namanya, lotion, pakai lotion, hand body gitu ya. Biar apa? Biar lembab, nggak gampang kering ya, jadi gitu. Itu musim dingin di musim dingin di Arab gitu ya. Nah, Hamnah ini ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu terus sampai 3 hari, sampai datang Rasulullah sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas nih bingung nih, ibunya begini nyiksa diri, ngadu datang sama Rasulullah. Dia ngeluhin, ceritain, kabarin kepada Rasulullah SAW mengenai perkara ibunya. Maka saat itu turunlah, gimana nih ini ibuku, aku mau Islam, gimana masalah baktiku sama ibuku begini keadaannya, ya nggak tega, kesian gitu sama ibunya. Akhirnya turun ayat wa wassaynal insana biwalidaini husna. Wallahu a'lam bihaqiqatil Rasulullah. Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Namun tetap berbuat baik walaupun orang tua, maksudnya maknanya walaupun orang tuamu kafir sekalipun tetap harus berbuat baik. Namun kalau udah urusannya dia maksa kamu untuk menduakan Allah, menduakan aku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilmi, sesuatu yang bukan bukan bagianmu dari ilmunya, fala tuti'huma, jangan patuhin kalau urusan ini. Untuk kafir gitu, diperintahin kafir, udah jangan ikutin. Kalau diperintah untuk yang lain-lain, ikutin. Tapi urusan agama itu urusannya hubungan prerogatif Allah, udah nggak boleh diganggu sama siapapun. Kalau udah urusan iman mah, orang tua kita kah, sahabat terdekat atau siapapun, nggak ada itu mah. Itu urusan hubungan Allah, hak Allah semata, nggak ada yang boleh ganggu gugat masalah iman mah. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Kalian akan kembali padaku, makanya aku berikan pada kalian kabar dengan sesuatu yang kalian ketahui. Ini demi kemaslahatan kalian, masalah iman nggak boleh sama siapapun. Hubungan yang lain harus berbuat baik, berderma, bersikap baik, nurut dalam hal-hal yang kira-kira urusannya bukan masalah ketauhidan, keibadahan gitu ya. Karena ini di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyebutin, ini surat Al-Ankabut ayat 8 itu turun di masa awal juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pertama kali ini agar berbuat baik selalu kepada orang tuanya, mau mereka beriman ataupun mereka kafir. Namun apabila mereka ngajak untuk syirik, kafir, maksiat, atau sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan, itu nggak boleh lagi untuk ngikutinnya. Karena kaidah pokoknya kembali fala ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk kalau udah menyentuh maksiat sama khaliq, sama Allah. Kalau urusannya maksiat berarti maksiat apa? Ninggalin yang wajib, labrak yang haram. Itu mah nggak ada hak makhluk. Itu hak Allah. Nggak boleh siapa-siapa ganggu gugat untuk urusan itu yang pokok sama Allah. Masalah wajib dan haram. Masalah sunnah masih bisa kita ikutin orang tua. Masalah makruh masih bisa, tapi masalah wajib haram, siapapun nggak boleh ganggu gugat masalah wajib haram. Oke. Nah, ini tentang Sayyidina Abu Bakar. Masih banyak orang-orang lain, diantaranya Tolhah bin Ubaidillah, itu masuk Islam juga dengan wasilah dakwahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau sangat care sama dakwahnya Rasul, jadi beliau ikut juga, mau ikut ambil bagian dari itu. Itu. Wa kana shadiqahu qabla ba'si, di mana Sayyidina Abu Bakar ini adalah kawan Rasulullah sebelum Rasulullah dijadikan rasul, yang belum mendapatin wahyu. Walam ya'had alaihi kadziban, di mana Sayyidina Abu Bakar enggak pernah menyaksikan Rasulullah sekalipun berdusta. Makanya beliau terima langsung. Wa Zaid bin Harisah, lalu yang beriman pertama kali juga adalah dari kalangan budak, hamba sahaya, adalah Zaid bin Harisah. Di mana wakana mamlukan Nabi SAW fa'ataqahu. Dulunya adalah seorang hamba saya, punya Nabi. Rasulullah bebasin. Orangnya ganteng. Zaid bin Harisah. Di masa jahiliyah, Zaid bin Harisah ini diangkat setelah dibebasin, Rasulullah asuh beliau. Jadi anak angkat. Di masa itu zaman jahiliyah, anak angkat itu dianggap seperti anak kandung.
mewarisi dan diwarisi. Ya gitu. Nah, sebelum datang syariat pengharaman datang belakangan. Pengharaman ngangkat anak seperti ngangkat anak di masa jahiliyah. Nggak bisa begitu. Yang ahli waris mah harus yang nasab. Gitu. Kalau anak angkat bukan nasab, nggak bisa jadi waris. Paling juga dapetin wasiat doang. Sampai beliau disebut Zaid bin Muhammad. Gontong luar biasa. Rasul ini kan anak-anak laki-lakinya pada wafat waktu kecil semua. Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, terakhir sampai Sayyid Ibrahim yang nggak dapetin. Ya udah nggak dapet anak laki-laki, ini diangkat anaknya Zaid bin Harisah. Ini yang masuk Islam pertama kali, Zaid bin Harisah, dari kalangan hamba sahaya. Wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Thalib. Lalu yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak lelaki adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di mana di masa jahiliyah sebelum Rasulullah dapetin wahyu, itu masa panyeklik datang. Orang-orang kesulitan semua. Termasuk di antaranya Abu Thalib, punya anak banyak, ada 9 atau 7 gitu ya. Rasulullah lihat begini, datangin pamannya Abbas. Usianya kan nggak jauh beda sama Rasulullah. Walaupun paman tapi usianya deketan. Wahai Abbas, kau tahu bahwa saudaramu Abu Thalib ini dalam kesulitan, masa panyeklik datang menghantam. Bagaimana sekarang, ayo kita pergi ke dia, kamu ambil 1 anak dan aku ambil 1 anak dia untuk meringankan nafkah dia. Hanya Rasulullah ambil Sayyidina Ali. Belum balik, saya itu masih kecil banget, masih mungkin usia 6-7 tahun. Mungkin antara usia gitu deh. Nah, Sayyidina Abbas saat itu belum masuk Islam, emang belum ada wahyu saat itu. Ngambil Ja'far yang ntar di perang gugur, jadi Ja'far bin Abu Thalib yang disebut Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang punya sayap. Gugur di syahid di Uhud atau syahid di Badar tuh. Saat itu tangannya putus, 2 tangannya putus, mempertahankan royah. Beliau penegang royah, memegang panji perang. Panji perang itu seperti ruh perang, ruh pasukan. Kalau jatuh orang udah ngedon semua. Oh, ini bakal eleh ya. Maka beliau pertahankan panji Rasulullah itu jangan sampai jatuh. Ininya di panah, ditombak, disayat sama pedang sampai putus. Ininya putus, nggak berhenti, nggak kabur atau apa, diambil sama ini, pegang ini. Gitu juga sampai putus, dipeluk sampai akhirnya tumbang. Beliau tumbang dengan ada 70, dihitung sampai 70 atau 80 sayatan di tubuhnya. Sayatan, tusukan pedang, tusukan panah, anak panah dan tombak, udah bermacam-macam dah. Saat itu lagi bulan puasa, lagi Ramadan, ditawarin, lihat sekarat begitu, dikasih suruh minum. Aku lagi puasa, entah bulan puasa, yang jelas beliau lagi puasa, entah bulan puasa atau apa, yang jelas beliau lagi puasa. Ditawarin buka, enggak, aku ingin buka puasa sama Rasul ntar di surga. Nah, saat itu akhirnya beres perang, Rasulullah lihat ke atas langit, wah, Rasulullah senyum. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah kok senyum, lihat ke atas senyum. Kata Rasulullah, sungguh Allah telah menggantikan kedua tangan Ja'far ini dengan 2 sayap yang dia bisa pergi kemanapun dia mau. Allah gantikan tadi, makanya disebut Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang kemana-mana Ja'far. Nah, ini anak angkatnya Abbas bin Abi, pamannya sendiri, aslinya anaknya Abu Thalib, anak yang jadi ayah angkat Rasulullah karena setelah wafatnya yang ngurus Rasulullah ya. Nah, ini Sayyidina Abu Thalib diasuh sama jadi anak angkat Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Thalib anak angkat Rasulullah, entar jadi murid Rasulullah jelas ya, dalam rumah Rasulullah kok, makanya jadi babul ilim, pintu ilmu. Kenapa? Yang ngajarnya Nabi langsung dalam rumahnya ya. Jadi istimewa Sayyidina Ali. Entar bakal jadi mantunya juga, bakal jadi khalifahnya ya, Sayyidina Ali ini bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah dapetin wahyu, Sayyidina Ali udah balik, baru nginjak usia balik. Wa kana Rabibar Rasul, di mana beliau adalah sepupunya Rasulullah. Walaupun sepupu Rasulullah tapi usianya jauh banget. Rasulullah usianya udah 40 berarti kan, beliau baru usia balik, entah berapa nih, antara 12, 13 atau berapa gitu ya. Masih muda banget. Masih sinul balik kan ya, balagh sinul balagh. Ihtilam. Wa qada Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Nah, di saat itu Sayyidina Abu Bakar ngajakin orang yang beliau cintai dan orang yang mencintai beliau. Cinta dan cinta sama beliau. Beliau cintai dan mereka pun cinta.
pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang yang dekat maksudnya dipilih, diajak, didakwahin sama Sayyidina Abu Bakar. Fa ajabahu jam'un kasir. Maka banyak kelompok yang masuk menjawab dakwahnya Sayyidina Abu Bakar, artinya menerima Islam, beriman, bersyahadat dengan ajakan wasilah dakwahnya Sayyidina Abu Bakar. Minhum diantaranya Sayyidina Utsman bin Affan yang tadi sudah disebutin. Salisul khulafa'ur rasyidin. Khalifah ketiga daripada khulafa'ur rasyidin. Wa Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam. Nah, sampai berkembang sampai 30 orangan kira-kira tuh ya. Jumlah ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Kira-kira jumlahnya 30. Nah, akhirnya Rasulullah kumpulin ketika itu masih di awal-awal masa Islam itu, dikumpulin mereka di rumah Baitul Arqam bin Abi Arqam. Orang yang pertama masuk Islam juga namanya Arqam bin Abi Arqam. Punya rumah jadi tempat layaknya madrasah, majelis gitulah. Di mana Rasulullah kasih pendidikan, kasih pengajaran tentang Islam di rumahnya Arqam bin Arqam. Enggak ada yang tahu di situ. Nah, kan rumah aja begitu ya. Nah, sampai akhirnya berkembang Islam situ sampai jumlahnya 40 orang Muslim itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ngulas yang tadi. As'ilatun man awwala man amana bihi minan nisa. Siapa yang pertama kali beriman sama Rasulullah dari kalangan perempuan? Sayyidah Khadijah. Man awwalu man amana bihi minar rijal. Siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki? Abu Bakar. Man awwalu man amana bihi minas sibyan. Siapa yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak? Sayyidina Ali. Madza amila Abu Bakar ba'da Islam. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar setelah beliau masuk Islam? Membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, al-khulasah ringkasan. Awwalu man amana bihi as-sayyidatu Khadijah. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah secara mutlak adalah Siti Khadijah, atau ngambil garis tengahnya bahwa Siti Khadijah yang pertama kali beriman dari kaum perempuan. Memang sih kalau nyebutin jelas ya, orang pertama di rumah yang paling dekat sama Rasul Siti Khadijah. Terus Abu Bakar Siddiq, wa Ali bin Abi Thalib. Nah, sumada Abu Bakrin ashabu ke Utsman bin Affan wa Zubair bin Awam fa'aman. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berdakwah ngajakin sahabat terdekatnya yang senang sama beliau dan mereka pun senang sama mereka. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam, maka mereka beriman di antaranya itu. Nah, insyaallah kita lanjutin tentang dakwah terang-terangan. Kalau tadi kan dakwah sembunyi-sembunyi, di minggu yang akan datang dakwah jahron. Wallahu a'lam bishawab.